Pemirsa, kita masuk di segmen apa kata redaksi TV One. Meskipun saat ini kita juga masih terus memantau bagaimanakah kemudian kondisi aksi bela Palestina di sejumlah wilayah, tapi paling tidak ada dua hal ya yang kini menjadi sorotan di apa kata redaksi TV One, yaitu yang pertama selain juga mengenai hasil putusan dari MK, tentu hal ini pun juga akan dibahas. Sudah hadir perbincangannya. Betul sekali, sudah hadir di samping kami sudah ada wakil pemimpin redaksi TV One, ada Bang Lalu Mara Satya Wangsa. Selamat pagi, Assalamualaikum. Bang Lalu. Pagi, Ayah, Sripi. Iya. Waalaikumsalam, kabar baik. Alhamdulillah, semoga selalu baik dan juga tentu kita kirimkan juga salam hangat untuk saudara-saudara kita di Palestina. Bang Mara, kalau kita melihat nampaknya berbagai seruan juga sudah dilakukan, tidak hanya di tanah air tapi juga di berbagai negara, termasuk juga boykot terkait dengan produk-produk Israel maupun juga yang terafiliasi dengan Israel. Tapi mengapa justru serangan terhadap Gaza dan juga bahkan ruang-ruang publik, rumah sakit, gereja, masjid dan juga lain-lain justru semakin intensif dilakukan oleh Israel? Apa kata redaksi TV One mengenai hal ini? Ya, pada minggu ini bahwa redaksi TV One menyoroti yang pertama tentu hasil sidang keputusan Mahkamah Kehormatan MK. Ya, keputusan sudah dibuat, soal puas atau tidak puas silakan masing-masing mengglorifikasinya. Yang pasti ada pasti ada kepastian hukum. Nah, yang lebih menarik lagi adalah soal makin tingginya intensitas Israel membombardir di Gaza. Tidak lagi menyerang instalasi Hamas, tapi sudah masuk ke wilayah sipil. Rumah sakit, pemukiman, tempat ibadah, semua dihantam, termasuk menutup akses bantuan. Kami tidak bisa membayangkan di abad 21 ini, di mana adab itu makin tinggi, bisa sebuah bangsa melakukan hal ini. Jadi wajar bila arus bawah di seluruh dunia itu menentang Israel. Apalagi kita lihat sekarang yang tidak pernah kita lihat sebelumnya adalah para pesohor-pesohor top dunia sudah bereaksi dan mengutuk Israel dengan diksi yang belum pernah juga pembantaian, genosida. Dan ini memang mereka sudah menggunakan kata pembantaian, slaughter, massacre mereka bilang gitu. Jadi ini luar biasa. Ya, ini paradoksnya bahwa di arus bawah termasuk para pesohor itu bersuara lantang, mengecam perilaku Israel yang sudah di luar ambang batas kemanusiaan. Tapi di sisi lain pemimpinnya bergeming seolah-olah tutup mata akan kejadian ini. Bayangin. Padahal dunia itu sudah memprotes loh kepada dia begitu. Bahkan termasuk ada resolusi PBB. Itu dia. Itu sudah nggak bisa dibantahkan lagi harusnya. Ya, alhamdulillah Presiden Jokowi, pemerintah Indonesia bersikap tegas, berpihak jelas, dan terima kasih kepada saat ini beliau ada di Saudi Arabia, di Riyadh ya saat ini. Dan beliau juga menyampaikan hal ini juga. Sikap pemerintah Indonesia jelas mendukung kemerdekaan bangsa Palestina dan meminta pertikaian ini selesai. Lebih dari 11.000 korban, dan sebagian besar adalah anak-anak. Itu yang buat dunia menangis. Berbeda dengan perang tahun 48, 67, 73, mungkin zamannya belum internet. Sekarang apa yang dilakukan Israel itu real time, bisa kita saksikan secara real time. Faktor itu juga menggerakkan semua. Faktor itu pasti ada menggerakkan itu. Dan ya sekarang narasinya sudah keras, dan kita tinggal tunggu sampai kapan Israel, sampai kapan pemimpin-pemimpin dunia yang menjadi anggota Dewan Keamanan PBB ini berhenti membantu Israel. Bang, sejumlah hal benar tadi yang disampaikan oleh redaksi kita itu, Bang, dalam artian tidak hanya lagi Hamas yang jadi serangan, tapi sipil juga begitu. Bahkan yang membuat kita miris lagi adalah rumah sakit juga digempur, bantuan-bantuan juga dihancurkan juga oleh rudal-rudal militer Israel ini. Pertanyaannya, Bang, semua resolusi sudah dilakukan di PBB, di OKI juga seperti itu. Kita berdoa juga Presiden Joko Widodo akan juga bertolak ke Amerika Serikat usai bertemu dengan OKI ini di Saudi Arabia. Setidaknya hal-hal ini bisa tersampaikan, pesan yang dibawa oleh Indonesia, negara muslim terbesar kan bisa gitu kan dikatakan. Konkretnya apakah ini akan terrealisasi gitu, Bang, untuk ceasefire atau mungkin gencatan senjata lah minimal seperti itu? Semua tergantung kepada negara besar yang menjadi anggota Dewan PBB. Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Kalau ini bersikap menghentikan atau mengutuk Israel, rasanya
selesai. Tapi Karena kan 3 itu ya kekuatan Israel saat ini ya. hanya 3 itu kekuatannya, dukungan finansial dari Amerika, bantuan senjata, sikap Inggris, sikap Prancis dan Jerman. Sementara masyarakat Eropa seperti Spanyol sudah bersikap memutuskan hubungan diplomatik. Iya, Spanyol udah. Iya. Tegas gitu. Tegas. Jadi sampai kapan keempat negara ini bergeming? Menutup mata melihat kebiadaban ini. Oke. Israel. Oke. Ini menarik nih ya, kalau bicara soal ketegasan negara-negara, Indonesia salah satunya melalui Lembaga Majelis Ulama Indonesia pun juga sedikit banyak mewakili kita para umat ini begitu untuk mengatakan tidak bertransaksi atau menjual dan membeli produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Bahkan bukan hanya produk Israel saja, tapi bahkan juga yang terafiliasi dengan Itu Israel. dia. Nah, bagaimana juga pemerintah mungkin memfollow up ini? Di tengah juga ada suara-suara, kita bukan mengatakan menentang, Bang Mara, tapi sedikit banyak merespon ya fatwa haram yang sudah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Tapi Bang, ini kita lihat dulu ya Bang ya. Kita lihat dulu nih ada Fahada Indi, rekan kami yang masih standby nih di Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Bekasi. Betul. Terkait dengan aksi damai bela Palestina. Fahada Indi, informasi dari Anda silakan. Ya Rivi, kali ini ada ribuan orang yang tentunya memadati kawasan Car Free Day Bekasi, Jawa Barat. Tentunya mereka ini mengecam kekejian, kejahatan manusia yang terjadi yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap warga di Gaza, Palestina. Kita akan tanya-tanya kepada warga yang sudah berada di kawasan Car Free Day ini sejak pagi tadi. Di sini salah satunya ada Ibu siapa, Bu? Ibu Tuti, Ibu Tuti sudah di sini sejak pukul berapa, Bu? jam 6, setengah 6 pagi tadi. Sudah di sini ya, Bu. Ibu, yang ingin disuarakan nih terutama apa sih, Bu? Pokoknya kita bela Palestina, kita boikot semua produk-produk dari Israel. Itu bentuk kepedulian kita sama Palestina. Oke, berarti sudah mulai membuat daftar ya, Bu, mengenai produk-produk apa yang ingin diboikot begitu? Iya, siap. Oke. Kalau ini dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Nurholis, Ibu. Pak Nurholis pendapatnya nih tadi Bu Tuti sebelumnya juga sudah menyampaikan juga selain aksi hari ini juga turut melakukan boikot terhadap produk-produk Israel. Pendapatnya gimana, Pak? Ya, sebenarnya kami datang ke sini adalah mengikuti arahan dari MUI bahwa kita tidak mungkin datang langsung ke jalur Gaza atau ke Palestina untuk membantu rakyat Palestina. Tetapi dengan cara memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel, maka ini adalah suatu jihad untuk memerangi ada penjajahan di atas dunia, karena hanya satu-satunya negara yang masih dalam penjajahan adalah Palestina. Makanya kita datang ke sini adalah tujuannya untuk membantu memerdekakan Palestina dari penjajah Israel. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Jadi ini adalah salah satu aksi untuk mewujudkan kemerdekaan di Palestina. Oke, kita tanyakan kepada yang lain, pemirsa. Di sini ada Ibu siapa, Bu? Bu Rahayu, Bu Rahayu sudah di sini sejak pukul berapa, Bu? dari setengah 6 pagi tadi. Setengah 6 juga ya. Datang bersama dengan siapa saja? Kita berempat, ini kebetulan kakak ipar saya sekaligus ustazah di taklim saya, dan ada jamaah saya 2 orang. Jadi kalau bicara tentang boikot ya, kalau cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan kita boikot, itu nggak pengaruh dengan mereka, karena mereka itu punya simpanan. Banyak simpanan yang bisa mereka keluarkan untuk modal lagi. Jadi kayaknya sepakatnya kita boikot itu selamanya. Gitu. Karena apa? Miris kita ngeliat anak-anak kecil apa gitu ya. Kita di sini bisa hidup enak, ibadah enak gitu. Tapi kalau di sana kan, jadi kenapa cuma pada saat momen lagi rame aja kita boikot gitu. Kalau bisa ya udah, emang itu produk Zionis, kita boikot semua gitu, selamanya gitu. Biar simpanan mereka habis dan mereka nggak bisa nyuplai lagi buat bahan peledak apa semua gitu. Jadi selamanya aja kita boikot. Karena ini perangnya bukan perang agama ya, ini udah kemanusiaan gitu. Jadi kayaknya semua agama emang pasti bela Palestina gitu, nggak cuma kita yang umat Islam. Oke, jadi memboikot produk-produk Israel ini supaya genosida yang saat ini sedang terjadi bisa terhenti dan tidak terulang lagi. Itu poinnya ya, Bu? Gitu. Betul. Oke, setuju ya semuanya ya? Itulah Rivi dan juga Ayah di sini tentunya aksi membela Palestina, juga masyarakat juga turut mengikuti himbauan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk melakukan boikot terhadap produk-produk dari Zionis Israel atau produk-produk yang mendukung atau dananya ini mengalir kepada pihak Israel yang sampai saat ini juga kita tahu masih melakukan kekejian, kejahatan manusia kepada para warga di Gaza, Palestina. Sementara itu bisa kami laporkan kembali ke studio. Free
Ya, terima kasih Pak Dadi tadi sudah mengklarifikasi ya suara-suara masyarakat di wilayah Bekasi yang melakukan aksi bela Palestina. Dan ternyata betul juga apa yang disampaikan Arif Fadil tadi, Ya, Bang, sejalan. bahkan mereka itu hadir memang berangkat dari fatwa MUI yang mengharamkan produk-produk dari Israel maupun juga yang terafiliasi dengan Israel untuk kemudian dibeli maupun juga dijual. Redaksi bagaimana menyorotinya? Ya, redaksi melihat bahwa apa yang diputuskan oleh MUI, fatwa MUI nomor 83, 83. sebagai bentuk empati. Ya. Empati dari kita, masyarakat Muslim Indonesia yang di bawah MUI, terhadap apa yang terjadi di Gaza. Saudara-saudara. Merasakan apa yang terjadi, kehilangan anak, kehilangan orang tua, ibu, dan semua. Anak yang sudah menjadi yatim piatu juga bisa jadi. Semuanya terjadi. Di abad modern ini bisa kita lihat dengan kasat mata, dengan telanjang. Bahwa setiap hari ada terjadi pembantaian, setiap 10 menit ada yang meninggal. Yang itu yang membuat mengusik nurani, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Dan sekarang sudah masuk ke pesor-pesor top Hollywood. Betul. Yang sebelumnya tidak pernah kita dengar. Itu. Jadi apa yang disampaikan MUI, putuskan MUI adalah sebagai bentuk empati. Setidaknya ini movement juga ya, bagian dari Sebagai gerakan Tidak hanya sosial. seruan, tapi Sebagai juga gerakan nyata sosial, bahwa soal efektivitas, Itu dia. tentu kalau pemerintah ikut campur, meskipun kecil kemungkinan untuk ikut campur untuk melegalkan fatwa itu, tapi minimal bahwa kita jadi masyarakat berempati kepada itu untuk bisa mengikuti fatwa tersebut. Toh kita tidak akan haus, tidak bakal mati kalau tidak mengkonsumsi produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Oke. Nah, bagaimana juga mungkin redaksi melihat banyaknya juga respon begitu ya dari beberapa pihak yang mungkin mereka tidak memprotes fatwa nomor 83 MUI ini begitu, tapi lebih kepada mungkin dampaknya. Ada Ya, mereka memikirkan bagaimana ya harus kita lihat juga bahwa perusahaan-perusahaan yang ada di sini juga memperkerjakan tenaga kerja Indonesia. Bagaimana eksesnya pasti ada, bagaimana solusinya. Nah, ini perlu keseimbangan dalam melihat hal ini. Saya kira satu sisi MUI memutuskan fatwa tersebut dengan dasar berempati. Di sisi lain bahwa ada eksesnya, yang mana tentu juga karyawan kita banyak juga ya Muslim, itu kan berdampak kepada keluarga. Tinggal kembali kepada diri masing-masing. Jadi kan gerakan sosial. Ya, karena itu yang dikhawatirkan juga oleh sejumlah masyarakat, karyawan juga dengan dampak dari boykot ini, karena sudah juga terlihat gitu loh, Bang Mara, di sejumlah lokasi. Dan masyarakat justru bertanya, kini kita harus seperti apa ya? Kemudian memikirkan saudara-saudara kita di sana, tapi juga melihat saudara-saudara kita di sini yang kemudian khawatir terkena dampak dari boykot ini. Ajakan apa dari redaksi kita silakan, kepada Bang Mara. masyarakat mungkin seperti itu? Yang pertama, redaksi mengajak bahwa mari kita doakan bahwa setiap sholat bagi yang Muslim untuk membaca kunut nazilah. Itu satu. Yang kedua, ya kalau memang tidak bisa kita ikut apa yang disampaikan oleh MUI sebagai bentuk empati, ya minimal ya itu berdoa dan tidak mentolerir apa yang dilakukan Israel pada bangsa Palestina. Apa yang dilakukan Israel ini seperti, kalau kita baca, seperti Holocaust. Dulu mereka dibantai sebanyak 6 juta orang di Eropa. Sekarang mereka membantai bangsa Palestina. Padahal mereka bersaudara, satu kakek dengan dua nenek, betul. Harusnya mereka paham betul ya. Harusnya rasanya. sejarah mereka tahu kenapa mesti sampai begini. Sampai di abad modern ini kita lihat orang mau menghancurkan rumah sakit, sekolah, pemukiman orang-orang yang tidak berdosa dengan kasat mata. Itulah yang memantik empati seluruh dunia, arus bawah. Ya tinggal kita tunggu seberapa tahan pemimpin-pemimpin dunia ini bergeming, menutup mata terhadap apa yang kita tunggu dan kita harapkan. Ya, kita tunggu hasil nyatanya, Bang Mara ya. Ini Israel ini seharusnya jas merah ya. Jangan sampai melupakan sejarah. Itu dia. Diingatkan lagi tadi oleh Bang Bang Lalu Mara Satria Wangsa, terima kasih Bang waktunya Bang. Terima kasih. Apa Banyak, kata Bang Mara. redaksi kita pada pagi hari ini, saat selalu. Dan kita nanti tinggalkan informasi seputar yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat hari ini begitu di beberapa wilayah tanah air. Kita masuk ke tema politik berikutnya ini ya. Usai jeda pada berikut kami akan kembali.